Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kami akan berdiskusi mengenai pentingnya cadangan karbon dan kenapa sih karbon itu diperjualbelikan. Namun sebelum kita diskusi, mungkin kita kenalan dulu kalangan kakak di samping saya nih. Boleh nih kak kenalan, namanya siapa, asalnya dari mana, atau kesibukan kakak kita lagi ngapain? Oke, halo, perkenalkan, nama saya Rehan Febriansa dari Prodi Manajemen Ekonomi di Universitas Terbuka. Untuk sekarang saya masih semester 2 kak, dan kesibukan akhir-akhir ini saya berkuliah sambil bekerja. Wah, keren banget ya kakaknya bisa manage waktunya nih kak antara kuliah dan bekerja. Oke, mungkin sebelum kita masuk topik, aku ingin nanya pertanyaan yang basic nih. Mungkin kakak nggak asing ya dengan kata karbon. Nah, boleh nih kakak jelasin sepemahaman kakak karbon itu apa? Oke, yang saya tahu karbon itu adalah unsur kimia dengan lambang C yang sangat penting bagi kehidupan kak. Jadi karbon ada di semua makhluk hidup. Seperti yang paling terasa mungkin udara, terdapat karbon dioksida ya kak. Iya, tepat sekali. Jadi karbon adalah unsur utama ya, salah satu unsur utama bentuk bahan organik termasuk makhluk hidup. Jadi karbon itu sangat kompleks ya kak untuk penyusun yang terdapat di bumi dan di lautan nih. Kalau misalkan kakak lihat di gambar ini ada 4 lapisan kak, ada lapisan atmosfer, biosfer, litosfer, dan hidrosfer. Nah, kalau di atmosfer contoh karbon itu seperti yang sudah kakak sebutkan, karbon dioksida, karena di karbon di atmosfer itu berbentuk gas karena mengikat gas oksigen kak. Nah, kalau di biosfer itu karbon yang disimpan dalam bentuk tumbuhan, hewan, dan bahan organik yang mati. Kalau litosfer itu karbon dalam batuan karbonat, batu bara, atau bahan bakar fosil lainnya. Terus kalau di hidrosfer, karbon itu terlarut dalam air dan disimpan dalam organisme laut atau sedimen dasar lautnya kak. Oke, kan tadi kita sudah bahas karbon, kita lanjut bahas cadangan karbon. Nah, kalau kakak sendiri dengar kata cadangan karbon, apa sih yang terlintas di pikiran kakak? Oke, yang saya tahu itu tentang cadangan karbon itu kalau nggak salah ya kak, tempat di mana karbon disimpan ya kak. Iya betul, tapi belum tepat kak. Jadi cadangan karbon itu atau carbon storage ya, istilah lainnya adalah jumlah kandungan karbon yang disimpan dalam bentuk biomasa pada waktu tertentu. Nah, kakak tahu nggak nih di mana tempat penyimpanan cadangan karbon itu? Oke, yang saya tahu penyimpanan cadangan karbon tuh kayak di hutan ya nggak sih kak? Jadi biomasa yang tersimpan dalam pohon kak. Betul, salah satu tempat cadangan karbon salah satunya adalah ekosistem hutan pada vegetasi pepohonan kak. Jadi cadangan karbon pada suatu ekosistem akan disimpan dalam tempat penyimpanan atau disebut dengan carbon pool. Nah, kalau di ekosistem hutan seperti di gambar ini, carbon pool itu disimpan ke dalam 3 kategori. Ada biomasa hidup, ada biomasa atas dan bawah, dan bahan organik yang telah mati, serta karbon tanah kak. Oke. Selain hutan, di Indonesia sendiri ada sumber utama cadangan karbon nih kak. Ada hutan hujan tropis, lahan gambut, sama mangrove. Nah, kalau dari ketiga cadangan ini tuh sangat concern nih kak pemerintah karena dalam menekan jumlah karbon di atmosfer nih. Nah, kalau boleh tahu, kakak tahu nggak sih kenapa pemerintah itu sangat concern menekan jumlah karbon di atmosfer? Oke, menurut saya ya kak, karena karbon dioksida, karbon monoksida, dan gas CFC merupakan rumah kaca yang berkontribusi pada pemanasan global. Seperti yang kita tahu nih kak, di mana pemanasan global akan berdampak pada iklim di dunia kak. Oleh karena itu ya kan, cadangan karbon menjadi langkah solutif dalam manajemen keberlanjutan lingkungan kak. Betul, berarti intinya sangat penting ya kak untuk mitigasi pemanasan global dan perubahan iklim. Oke, hal itu ditulis di Perjanjian Paris. Indonesia tuh berkomitmen untuk mengurangi gas emisi rumah kaca sebesar 29% untuk usaha sendiri dan sebesar 41% dengan bantuan internasional pada tahun 2030 ya kak. Nah, salah satu upaya menekan gas emisi rumah kaca itu melalui pasar karbon dengan perdagangan karbon. Nah, kalau kakak sendiri pernah nggak sih dengar, oh ternyata cadangan karbon itu dapat diperjualbelikan?
Pernah dengar sih kak, tapi intinya tuh perdagangan karbon itu sistem di mana negara atau perusahaan yang berhasil mengurangi emisi karbon. Misalkan dia bisa menjual kredit karbon kepada pihak lain yang belum mampu menurunkan emisi mereka. Sederhananya gini kak, memberikan insentif finansial untuk mengurangi emisi karbon kak. Wah, keren banget kakaknya bisa udah ngerti lah ya basic konsep pemahamannya. Jadi kenapa mereka membeli kredit karbon karena pemerintah ngeluarin kebijakan kak untuk pajak karbon untuk pabrik atau perusahaan yang menghasilkan polusi karbon, sehingga mereka membeli kredit karbon sebagai insentif finansial untuk mendanai pihak yang membangun cadangan karbon itu melakukan proyek restorasi cadangan karbon. Kalau menurut kakak sendiri nih, apakah perdagangan karbon di Indonesia tuh sudah efektif? Menurut saya sih sudah efektif kak, tapi kalau dibarengi dengan kebijakan lingkungan yang ketat dan transparansi. Jadi kita harus memastikan bahwa dana yang diperoleh itu benar-benar untuk digunakan aktivitas yang mendukung pelestarian atau stability lingkungan. Oke, berarti efektif bila adanya regulasi pengawasan yang ketat ya kak, dan transparansi dari kedua belah pihak. Oke, setelah kita diskusi tentang cadangan karbon dan perdagangan karbon nih kak, menurut kakak apa sih, ada nggak hal yang menarik gitu di pembahasan kita? Oke, menurut saya sih sangat menarik ya. Jadi saya tuh baru tahu kak. Jadi kalau ternyata karbon tuh sekompleks itu ya kak. Soalnya yang saya tahu tuh cuman udara sama pohon aja kak untuk karbon. Sama kolerasi antara cadangan karbon dengan perdagangan karbon tuh terkait untuk meminimalisir emisi gas rumah kaca ya kak. Oke, berarti ada banget ya kak korelasi antara cadangan karbon dengan perdagangan karbon ini. Wah, senang banget nih dengarnya pembahasan kakak. Oke, terima kasih ya kak sudah meluangkan waktunya hari ini untuk berdiskusi. Sekian dari diskusi kami hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.